Komisi Pemilihan Umum menyebutkan masih ada 95,83% partai politik yang masih belum memenuhi syarat. Untuk itu, KPU kembali membuka akses sipol mulai tanggal 15 hingga 28 September 2022. Berdasarkan verifikasi administrasi KPU menyebutkan hampir 100% partai politik belum memenuhi syarat atau harus melakukan perbaikan dokumen. Untuk itu, sistem informasi partai politik atau sipol kembali dibuka. KPU mengimbau agar partai politik memanfaatkan masa perbaikan ini secara maksimal dan tidak akan memberikan toleransi bagi yang terlambat. KPU kembali membuka akses akun sistem informasi partai politik atau sipol selama 14 hari mulai Kamis hari ini. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Nova Naya Antaka. Pagi Naya, berapa parpol yang harus melengkapi kelengkapan dokumen dan kapan masa perbaikan dokumen ini berlaku? Ya, selamat pagi Maggie dan juga pemirsa. Hingga hari ini berdasarkan informasi dari KPU, memang ada hampir dari 100% atau tepatnya 95,83% partai politik yang belum memenuhi syarat, artinya harus melakukan perbaikan dokumen. Hal ini atau masa perbaikan ini dilakukan selama 2 pekan, mulai dari tanggal 15 hingga tanggal 28 September. Artinya akses dari sipol atau sistem informasi partai politik ini kembali dibuka. Lalu apa manfaatnya sipol ini? Sipol ini memang merupakan aplikasi untuk menghimpun data-data dari partai politik yang nantinya akan menjadi dasar KPU untuk melakukan verifikasi untuk menentukan partai politik mana yang lolos dan juga bisa menjadi peserta dalam pemilu 2024. Kemudian Ketua Divisi Teknik Penyelenggaraan Pemilu Idam Holik juga mengatakan bahwa tidak akan memberikan tenggat waktu tambahan atau toleransi. Artinya KPU mengimbau kepada partai politik atau saat ini ada 24 partai politik yang sudah lolos tahap pendaftaran dan kemudian melakukan verifikasi untuk benar-benar memanfaatkan masa perbaikan ini untuk melakukan perbaikan dokumen. Sehingga nantinya pada tanggal 14 November tentunya itu adalah waktu di mana KPU akan melakukan verifikasi. Sehingga jika dari 24 parpol ini tidak melaksanakan perbaikan dokumen, tentunya artinya partai politik tersebut tidak akan lolos atau masuk dalam peserta pemilu 2024. Maggie. Ya Naya, lebih dari 95% partai politik yang melakukan pembenahan, apa saja dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi partai politik agar lolos menjadi peserta pemilu? Ya, berdasarkan pasal 177 Undang-Undang Pemilu, Junto pasal 7, pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2022 memang disebutkan ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan oleh partai politik untuk bisa menjadi peserta pemilu 2024. Di antaranya adalah syarat administrasi seperti partai politik tersebut masuk dalam lembaga, kemudian partai politik juga harus menyebutkan kepengurusan dari tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten kota, kemudian juga kepengurusan juga harus memberikan bukti anggota minimal 1.000 orang, dan juga menunjukkan bahwa ada perwakilan perempuan 30%, kemudian memberikan data-data rekening mana yang akan diberikan, kemudian rekening atau sumber dana untuk kampanye, dan juga memberikan data terkait anggaran rumah tangga dan juga anggaran dari partai politik. Dan seperti kita ketahui, salah satu dokumen seperti kepengurusan partai politik ini menjadi hal yang penting, karena jika kita melihat salah satu partai politik yaitu P3, di mana memang terjadi pergantian kepengurusan, di mana tadinya ketua umum P3 sebelumnya adalah Soeharto Monoarfa, kemudian diganti menjadi Mardiono. Tentunya poin-poin kepengurusan ini menjadi hal penting
sehingga P3 juga harus segera melakukan perbaikan dokumen untuk kepengurusan partai politik. Tentunya perbaikan-perbaikan ini ditunggu hingga 2 pekan ke depan, artinya dari tanggal 15 hingga 28 September, sampai nanti akhirnya pada tanggal 14 November KPU akan mengumumkan verifikasi administrasi. Artinya dari 24 partai politik yang memang sudah masuk ke dalam tahap pendaftaran dan juga verifikasi awal, apakah semua 24 partai ini masuk atau ada beberapa partai saja yang masuk yang tentunya harus benar-benar bisa memenuhi syarat atau semua dokumennya juga telah terlengkapi sesuai dengan Undang-Undang KPU. Maggie. Baik, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Novanaya Antaka atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.